Oke, saya mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang terakhir. Ya, materi yang ke-13, yaitu berkaitan dengan bisnis digital dan syariah compliance. Ya. Yang lebih banyak saya bahas itu adalah syariah compliance-nya. Ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk kalau mau ambil judul skripsi, ya ada yang bisa ditarik dari sini nanti. Karena saya sudah baca beberapa artikel itu masih cukup banyak peluangnya yang membahas tentang syariah compliance. Ya, karena syariah compliance itu ketika kita jadikan penelitian tidak perlu dibahas semuanya. Jadi ada bagian tertentunya aja. Ya. Yang kita bahas hari ini berkaitan dengan compliance, ya. Nanti ada beberapa istilah, sedikit aja ini ya. Ada beberapa istilah yang kadang-kadang disamakan padahal beda. Cara penyebutannya dan sebagainya ya. Kemudian apa itu syariah compliance? Ada lembaga pengawas syariah yang jadi dasar untuk melakukan pengawasan syariah itu apa, dan yang terakhir nanti ada saya bahas tentang beberapa fatwa dari DSN MUI yang berkaitan dengan digital atau teknologi informasi. Ya, sebagaimana biasa, jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga yang ada di negara-negara lain yang di sana saudara-saudara kita itu diperlakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Ada beberapa orang yang kalau di media sosial itu diistilahkan sebagai Yahudi pesek. Mungkin pernah dengar istilah itu ya. Jadi orang-orang di negara kita sendiri yang justru membela penjajah. Ya, seperti itu. Bahkan itu di lingkungan kami sendiri ya ada seperti itu. Ya. Yang seolah-olah itu berdiri di tengah-tengah, padahal sebetulnya enggak. Jadi kalau ada kita berada di antara dua pilihan, antara hak dengan batil, terus kita bilang netral, berarti kita ikut batil. Seperti itu ya. Nah itu kalau sudah jelas, kemarin kita bahas halal dan haram, terus kita bilang kita netral aja, berarti ikut haram itu. Secara tidak langsung orang itu mendukung. Nah seperti itu ya. Walaupun hari ini hari keberapa ya jedanya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, hari keempat sudah. Harusnya besok mulai lagi perangnya nih. Ya. Yang saya khawatirkan itu adalah truk-truk bantuan itu belum sempat keluar, habis tiba-tiba diserbu lagi. Ya. Bahkan pengungsi yang dari selatan mau balik ke utara juga dicegat itu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Yang wafat itu dinilai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dibedakan ya. Ada compliance yang kita bahas itu compliance, ada complaint, ada complaint. Ini beda. Kadang-kadang nulisnya salah. Jadi yang diinginkan itu compliance, tapi nulisnya complaint. Pakai T belakangnya. Ya. Jadi kalau dia compliance, yaitu kerelaan, penyesuaian, pemenuhan, ketaatan, kepatuhan. Artinya ya. Sedangkan complaint, patuh. Lalu complaint, itu mengeluh. Nah, beda ya. Yang dimaksud dengan compliance, yaitu yang dimaksud kita sini ya, adalah syariah compliance itu adalah kepatuhan pada prinsip syariah. Ya. Kesesuaian syariah, nah itu syariah compliance, itu adalah singkatnya. Atau ketaatan suatu lembaga yang mengaku syariah. Ya, ketaatannya terhadap apa? Terhadap
prinsip-prinsip syariah. Yang penting itu adalah prinsip-prinsipnya, bukan langsung kepada syariahnya kayak gitu ya. Pakai tangan kanan kalau minum. Tangan kanan. Ya sedikit-sedikit lah diikuti gitu ya. Kadang-kadang saya lupa juga. Apalagi kalau makannya saya terbiasa jarang makan pakai sendok. Selalu medianya yang dipakai adalah tangan. Tangan ini kan kena makanan, mau pegang gelas, nanti gelasnya kotor, ya kan? Padahal nggak kotor gelasnya, ya kan? Karena tangan kita ini kan bersih, hanya kena makanan aja. Kena baju, kotor nggak bajunya? Ini kita makan nih, pakai tangan ya. Medianya, bukan makan yang pakai tangan. Medianya yang dipakai, pakai tangan. Terus, ada tuh bekas segala macam di situ, sambal apa segala macam, ya kan? Terus kita sapu ke baju kita kotor nggak? Padahal ini kan bersih, kita makan. Nah, bingung ya? Mau dibilang bersih, ya kotor. Bilang kotor, tapi itu bersih. Pun kita makan kok. Ya, seperti itu. Yang penting itu adalah prinsip-prinsipnya. Jadi kita tidak dilarang bermuamalah dengan orang non-muslim sekalipun, tidak masalah. Ya. Yang penting prinsip-prinsipnya itu sesuai dengan prinsip syariah, selesai, boleh. Ya. Jadi bukan berarti, makanya kadang-kadang di masyarakat, ini yang perlu kita sama-sama luruskan. Saya sebagai alumni pasca sarjana, prodinya ekonomi syariah, kalian juga ekonomi syariah, di masyarakat itu ada pemahaman, kalau dia syariah berarti harus Islam. Enggak juga. Ya. Yang penting itu adalah prinsipnya sesuai dengan prinsip syariah, selesai. Apapun agamanya. Ya, maka kita tidak dilarang bermuamalah dengan agama lain. Ya, Rasulullah mencontohkan. Rasulullah dengan Yahudi pernah pinjam uang. Pernah menggadaikan baju perang. Ya, seperti itu. Ya, bahkan bukan kepada muslim. Nah, itu jadi pertanyaan harusnya diteliti. Kenapa? Kenapa Rasulullah nggak menggadaikan kepada sahabatnya yang kaya? Tapi menggadaikannya justru kepada orang yang agamanya berbeda. Salah satu alasannya adalah karena Rasulullah ingin menunjukkan bahwa bermuamalah itu dengan siapapun boleh, asal sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi yang dibahas di situ kalau sudah ngomongnya syariah compliance adalah kesesuaian atau kepatuhan, ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sudah selesai. Terutama bagi yang mengaku syariah. Bank syariah misalnya, atau lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, unit usaha syariah, bank umum syariah, atau apapun namanya yang di belakangnya ada embel-embel kata syariahnya, harus bisa membuktikan diri bahwa mereka itu sesuai dengan prinsip syariah. Ada tuh saya tanya. Waalaikumsalam. Salah satu kawan saya yang bergerak di bidang properti syariah, katanya syariah. Saya tanya, ada DPS-nya nggak? Nanti kita bicara DPS. Dewan Pengawas Syariahnya ada nggak? Ada katanya. Siapa? Ada kawan saya katanya, orang ekonomi syariah. Wah, ini nggak benar. Kalau begitu, kalian juga bisa langsung jadi DPS setelah lulus dari sini, ya kan? Tapi nyatanya ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Ada sertifikat yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan ada lembaga-lembaga tertentu, biasanya juga direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, MUI, dari DSN. Ya. Jadi ada yang mengaku, kalau dia ngaku harus kita periksa betul-betul. Kalau dia nggak ngaku syariah nggak apa-apa. Misalnya. Bahkan judul tesis saya kemarin itu ya justru malah ditambahkan oleh pembimbing Pak Rektor. Ya ditambahkan jangan langsung katanya. Ya. Eksistensi dan implementasi khiyar itu jangan langsung seperti itu. Karena objek saya adalah Bukalapak. Ya, jangan begitu katanya. Karena dia nggak ngaku syariah. Ya, eksistensi dan implementasi khiyar
pada jual beli daring di marketplace Bukalapak. Seperti itu judulnya. Jangan, kata beliau. Karena seolah-olah seperti itu, mereka itu kita cek sesuai syariah apa enggak. Padahal dia nggak ngaku syariah. Ya, akhirnya ditambahkan judul itu adalah eksistensi dan implementasi nilai khiyar. Jadi yang saya bahas khusus khiyarnya aja. Karena apa? Kalau nilai-nilainya ada yang kita anggap itu sama dengan khiyar. Ada. Jual beli kita anggap sama dan punya kita dengan syariat. Ada. Buktinya ya ada, penjualnya ada, pembeli ada, akadnya juga ada. Bahkan saya temukan khiyar majelis pun ada ternyata di online. Nah, yang kebanyakan orang menyatakan dalam penelitiannya nggak ada khiyar majelis. Dalam trading online itu nggak ada khiyar majelis katanya. Ya, saya temukan ada. Di mana majelisnya? Majelis katanya kan harus ketemu tuh, satu tempat. Jadi misalnya di toko, ya toko itu jadi majelisnya. Kira-kira kalau jual beli online itu majelisnya di mana? Kita ketemunya. Saya sebagai pembeli ketemu sama penjual. Itu di mana ketemunya? Nah, makna majelis itu para ulama ada yang menyatakan dia makna secara zohir, ada yang memahaminya secara maknawi. Gitu ya. Jadi kalau secara zohir ya tempat. Kita pasti nggak ketemu orangnya. Hari ini saya pesan, order ya. Dianya itu nggak sekarang ini dalam posisi tidak sedang membuka aplikasi. Berarti tidak satu majelis, logikanya kan gitu. Kalau kita anggap medianya itu sebagai media majelisnya. Kalau saat ini sekarang misalnya saya pesan online, dia sedang buka tokonya dia, saya sedang belanja di tokonya dia, satu majelis oke. Yang jadi masalah ini kan kita nggak tahu. Dia lagi tidur-tiduran, kita pesan. Ya kan? Apakah itu satu majelis? Saya nanya, malah bingung. Majelisnya itu di mana jadinya? Ya, karena itu sesuatu yang baru ya, kontemporer namanya yang seperti itu. Zaman dulu nggak ada. Kalau mau beli ya ke tokonya langsung. Majelisnya itu bisa didefinisikan sebagai marketplace-nya, tempatnya itu. Jadi tidak terkait dengan waktu. Ini pendapat salah satu ulama begitu. Nah, saya masukkan. Oh, ternyata khiyar majelis ada menurut ulama ini. Setelah kita lihat ya memang seperti itu. Ya, tidak mesti satu majelis itu adalah dalam satu waktu, bisa jadi enggak. Jadi tempatnya sama, di mana? Di marketplace Bukalapak. Tempatnya sama-sama di situ, belanjanya di situ, dia jualan juga di situ. Terjadi transaksinya ketika saya order dan dia nanti menerima order itu misalnya, sekaligus menerima akan mengirimkan barang, ya di situ juga tempatnya. Tapi tidak sama waktunya. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, yang namanya muamalah itu luas, berkembang terus. Sekarang TikTok Shop sudah boleh ya? Kapan? Katanya sudah bayar upeti. Ya, masalahnya masalah bayar sama enggak aja, intinya seperti itu. Ya, nanti diteliti itu gimana. Kalau marketplace adalah nanti kita buka di fatwanya ya. Ya. Jadi intinya adalah syariah compliance itu adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Itu ya. Bedakan dengan komplain dan komplain. Nah, salah satu dasar atau landasan filosofinya, artinya ini dasar sekali ya, tentang pemberlakuan syariah compliance, itu adalah surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taktumu. Ya, kalau dipisah wa taktumu harus dibaca al-haq ya. Al-haqqa wa antum ta'lamun.
Jangan dicampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. 21 itu ada catatan kaki, cuman saya nggak masukkan ya. Yang ini. Jangan pula sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Bahkan ada hadis, kulil haq walau kana murran. Ya, katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Biasanya yang pahit itu kalau dia levelnya ke atas kita ngomong. Kalau ke bawah tuh enak aja. Haram. Kalau sudah ke atas, biasanya itu ujian. Ya, macam-macam tuh. Biasanya urusan perut sih, nafsu. Kalau saya kasih tahu, nanti saya nggak dikasih kerjaan lagi, katanya gitu. Atau jangan-jangan saya dipecat nanti, misalnya. Ya, tidak boleh mencampur antara yang hak dengan yang batil. Seperti saya sebutkan tadi, kalau ada dua pilihan benar dan salah, wajib pilih salah satu. Nggak bisa benar dua-duanya, salah dua-duanya, nggak bisa. Yang kedua, ya, di sini kita disuruh, ya, hendaklah ada di antara kamu. Artinya nggak semuanya nggak apa-apa. Ya, berarti ini fardu kifayah. Ya, kalau jangan mencampur hak dan batil tadi itu wajib fardu ain masing-masing. Nggak boleh. Semua orang itu kena. Ya, tapi kalau sudah perintahnya seperti ini, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Artinya nggak semua. Asal ada aja sudah, cukup. Tapi rugi kalau kita nggak ikut. Ya, bayang, kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang baik, terus dilaksanakan orang, jadi amal jariah. Tiba-tiba kita nggak mau ikut ambil di situ, rugi. Jadi saya katakan, bahkan dengan kawan-kawan yang bukan bidang agama, kita ini rugi aslinya, sebagaimana surah Al-Asr. Ya kan? Innal insana lafi khusrin. Jelas. Sesungguhnya manusia itu rugi. Kecualinya ada berapa? Kecualinya ada berapa? Kecuali dari rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa, kecuali alladzi terus. Lah, surah Al-Asr. Illal ladzina amanu, satu, harus beriman. Kalau mau nggak rugi, beriman. Wa amilu sholihat, beramal soleh. Terus watawa sobil hak, saling menasehati atau berwasiat, bertawaso itu kan dari nanti turunannya jadi tausiah. Ya. Saling berpesan, saling ngasih tahu tentang kebenaran. Yang keempat, tawasoknya dalam hal kesabaran, suruh bersabar. Jadi secara default kayak gitu, rugi. Supaya nggak rugi, harus beriman. Insya Allah, alhamdulillah sudah beriman kita. Wa amilu sholihat. Insya Allah pada saat ini sekarang jadi amal soleh. Kalau turunnya tadi niat nuntut ilmu. Kemudian saling menasehati atau berwasiat atau menyampaikan sesuatu yang benar. Insya Allah kita laksanakan. Kemudian watawassaw bisobernya. Sabarlah. Paling berapa jam gitu. Gitu ya. Ada yang baru masuk sudah pengen keluar aja. Ya gitu. Ya, selain menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, mereka itulah yang mau mengambil itu tadi, mengambil bagian tadi, yang jadi segolongan orang tadi, yang menyuruh kepada kebaikan, itu orang-orang yang beruntung. Masa kita nggak mau jadi orang yang beruntung? Caranya mudah sekali, dengan story, dengan status, dengan video yang hobinya TikTokan. Saya baru belajar TikTokan. Ya. Manfaatkan itu untuk menjadikan itu nilai ibadah. Medan juang saya sebutkan kembali ada 3. Yang pertama dakwah. Harus lembut. Yang kedua hisbah. Amar ma'ruf nahi munkar.
itu harus tegas. Yang ketiga adalah jihad, itu harus keras. Nggak ada jihad itu main gelitik-gelitikan gitu. Ya, itu yang jadi dasar untuk mengawasi sesuai syariah apa enggak gitu ya. Landasan filosofis, artinya itu lebih mendalam. Ya. Nah, kemudian pengawasan itu tujuannya apa? Supaya terwujud ketaatan dan kepatuhan. Ya, secara etimologi, secara kata gitu ya, artinya pengawasan itu penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Tapi secara maknawi ya, berkaitan dengan syariah yaitu pemantauan, pemeriksaan, investigasi. Ada maksudnya untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan. Itu. Jadi pengawasan ini ada tujuannya supaya apa? Supaya dapat maslahat dan terhindar dari mafsadat, kan begitu. Lanjut ya. Nah, jenis-jenisnya banyak. Ya, yang pertama langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Langsung dari Allah ya, pengawasan. Ada CCTV super canggih itu. Ya, kanan kiri masing-masing ada. Yang kita takutkan kamera yang ada di situ. Ya. Yang kita takutkan penglihatan manusia, padahal ada yang melihat, maha mengetahui. Kemudian ada lagi jenis pengawasan oleh pemimpin atau oleh masyarakat. Tapi caranya harus sah dan dibenarkan menurut hukum atau norma yang berlaku, ya. Pengawasan yang tidak sah dilakukan tuh misalnya memata-matai orang. Kalau di perkantoran dipasang CCTV itu wajar. Lah, kalau misalnya di toilet dipasangi, ya itu tidak sah. Melakukan penyadapan, kalau tidak dibenarkan untuk tujuan tertentu ya yang dibenarkan, kalau tidak dibenarkan nggak boleh. Ya, terus pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memang ditugasi secara sengaja, kamu tugasnya mengawasi. Nah, seperti itu. Yang punya Allah itu yang kada bisa dilawan. Kita mau apa namanya nggak bisa berlepas diri pokoknya. Kita bilang enggak itu nggak bisa. Ya, nanti muncul tuh ditayangin nih jam sekian ada saksinya bahkan. Saksinya bukan hanya orang tapi bisa barang. Makanya kita disuruh kan ketika ke masjid itu pindah-pindah posisi supaya jadi saksi. Bahkan tasbih yang dipegang itu yang dipakai buat kita berzikir itu nanti jadi saksi. Ya. Habis itu muncul aliran bid'ah katanya. Padahal dalam hadisnya ada. Kiasnya aja kan gampang sekali. Istri Rasulullah itu, Rasulullah sholat ke masjid, sholat subuh. Begitu pulang, dilihat beliau, istri beliau sedang berzikir, pakai biji kurma. Itu sudah sebagai kias cukuplah untuk membolehkan, bahkan sunnah jadinya hukumnya menggunakan tasbih. Tiba-tiba, ya susah lah. Kayak gitu. Sejak kapan kamu? Kata Rasulullah. Berzikirnya sejak kapan? Ya sejak subuh tadi sampai sekarang. Kata Rasulullah, mau nggak saya kasih tahu 4 kalimat yang kalau kamu baca sama dengan kerjaanmu dari habis subuh tadi sampai hari ini, sampai sekarang ini. Berarti dari habis sholat subuh sampai syuruk. Karena Rasulullah balik pas matahari terbit. Mau katanya. Jadi kasih tahu. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu cukup bacaannya. Tapi bukan berarti itu aja dibaca habis itu nggak baca yang lain. Salah lagi. Ya kalau semuanya kalau bisa.
Dan harus ada amaliyah itu yang sifatnya tetap rutin. Misalnya baca sholawat 10 kali habis sholat, ya tetap baca. Supaya nanti dihitung ketika kita tidak bisa baca, karena ada keadaan tertentu yang sifatnya kita nggak sempat, itu tetap dihitung membaca pahalanya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, ini berkaitan dengan lembaganya tadi ya, yang ditugasi secara khusus. Nah, menurut pemahamannya, menurut pengertian dari AAOIP apa? Tahu ya? Masa nggak pernah tahu? Semester 5 sudah nggak tahu AAOIFI. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Coba diulang. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi ini sebuah organisasi untuk melakukan accounting dan auditing terhadap lembaga keuangan Islam. Itu kalau dia internasional ya. Nah, mereka menyebutkan DPS itu sebagai lembaga independen yang fungsinya menjadi lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem syariah oleh lembaga keuangan syariah. Perhatikan ya, kata kuncinya. Jadi pelaksanaan syariah oleh lembaga keuangan syariah yang ngaku syariah. Dan kita sebaiknya ke situ, ke yang ada kata-kata syariahnya. Karena apa? Karena kalau dia konvensional, jelas. Ada konvensional yang sesuai dengan syariah, ada juga yang enggak. Kalau prakteknya riba, jelas enggak. Tapi kalau dia tidak menerapkan riba, misalnya dalam hal pinjam meminjam gitu ya, tidak ada praktek ribanya dan bebas dari maghrib itu, maka boleh kita bermuamalah dengan lembaga mereka. Walaupun mereka tidak menyebutkan diri mereka syariah. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia, ya dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta jadi bukan hanya ngasih nasihat, tapi juga mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Karena dia peraturan Bank Indonesia, maka mengarahnya adalah ke bank gitu ya. Tapi kita tetap bisa menarik ini ke arah yang lebih umum, yaitu lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, ya. Atau yang umum sekalipun, yang tidak ngaku sebagai syariah, itu bisa kita nanti masukkan. Kita hanya ngecek aja gitu ya. Misalnya di marketplace atau di fintech tertentu, kita mau lihat dia sesuai syariah atau tidak, boleh. Ya. Nah, ini contohnya salah satu ya, ada Azad Syariah. Ini internasional. Bahkan mereka punya 3 lapisan dalam hal memeriksa kesesuaian syariah ya. Dari sisi syariah compliance-nya mereka ada internal syariah auditor. Ini ngaudit secara internal ya. Kemudian ada lembaga khusus yang dari luar bersama dengan mereka untuk melihat kesesuaian syariahnya ya. Ini ada aktif syariah advisory board. Ya, ini lembaga campur dengan lembaga luar. Jadi gandeng pihak luar, bahasanya seperti itu ya. Kemudian ada lagi verifikasi tahunan ya, yang dilaksanakan oleh lembaga independen yang sama sekali dari luar kayak gitu. Ini salah satu ya. Kalau di kita ada yang namanya DSN. Ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita ngomongnya tentang yang di kita ya, yang di dalam negeri. Ya, dasar hukum dari DPS. Kenapa kok ada DPS, Dewan Pengawas Syariah itu kenapa? Nah, itu dasar-dasarnya ada dari undang-undang, kemudian dari peraturan Bank Indonesia, ada surat edaran, ini yang
memberikan perintah gitu ya untuk membentuk yang namanya DPS. Ya, dari undang-undang sampai dengan ke keputusan DSN MUI itu sendiri ya. Tujuannya apa? Kegiatan yang dilakukan mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah supaya dia sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah dipatwakan oleh DSN. Jadi patokannya sesuai dengan tidak sesuainya pelaksanaan yang katanya syariah itu adalah fatwa DSN MUI. Walaupun ada yang mengatakan fatwa DSN itu tidak punya kekuatan hukum. Ya. Tapi nyatanya ketika disidangkan di pengadilan yang jadi rujukan fatwa DSN juga. Lanjut ya. Sebelum saya lupa, saya ingatkan. Yang mengirimkan rangkuman benar-benar tulis tangan. Jangan suruh robot. Karena gampang sekali membedakannya. Ya memang kertasnya kayak kertas begini ada garis-garis, tapi kita bisa lihat kok. Kita itu tidak akan pernah sama nulis huruf itu. Tulis aja huruf A, itu 2 kali aja nulis. Pasti beda. Tulis tangan. Kalau tulis komputer, sama. Saya nggak tahu namanya siapa, tapi ada saya temui. Oke. Tugas pokok DPS ada 3 nih ya. 3. Pertama, manajemen dan pelayanan. Kemudian ada dia tugas pokoknya di bagiannya adalah produk dan jasa. Kemudian pembinaan SDM. Ini semua nanti melahirkan yang namanya syariah compliance. Tujuannya ke sini arahnya. Jadi 3 itu yang dikelola, yang diatur, yang di-manage, kemudian diperiksa, yang diaudit, yang diinvestigasi, hasilnya nanti adalah syariah compliance. Sesuai atau tidak, intinya seperti itu. Ya, dari sisi manajemen dan pelayanan, DPS itu tugasnya mengawasi dari planning, perencanaan, sampai dengan controlling. Jadi proses step sampai dengan terakhir dikontrol. Pas nggak? Sama dengan jaminan produk halal. Jadi produk halal itu dari awal pembuatan sampai dengan akhir nanti itu diperiksa prosesnya. Dan itu akhirnya nanti dijamin sekian tahun gitu ya. Setelah sekian tahun harus diperiksa kembali. Kalau ada yang ngakali, ya itu tanggung jawab dia. Misalnya pada saat pemeriksaan aja halalnya. Setelah selesai diperiksa dia balik lagi misalnya. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi sertifikatnya berlaku sekian tahun. Selama dia menempelkan label itu, insya Allah kalau kita termakan sesuatu yang tidak benar itu karena sebab dari pabrikannya misalnya atau sebab dari orang yang memproduksi, insya Allah kita tidak terkena hukum memakan sesuatu yang haram. Ya, tapi tetap wajib kita memilih yang ada tulisannya halal. Saya katakan dengan kawan-kawan saya yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Kita itu, patokan pertama kali itu adalah lihat labelnya. Ada, saya contohkan ini daging itu, kiloan itu yang dijual di market itu. Ya, tulisannya jelas-jelas 1 sapi, 1 babi. Mana yang dipilih, saya bilang. Ya pastilah milih sapi katanya tulisannya. Oke, sama. Lembaga keuangan syariah sama. Antara ada tulisan syariah dengan tidaknya, yang paling aman itu kita pilih ada tulisan syariah dulu. Tapi tetap aja ngeyel orangnya. Sama aja katanya, bank syariah malah lebih besar lagi ngambil keuntungannya. Ya enggak, beda urusan. Sama keuntungan beda. Kemudian dari sisi produk dan jasa yang dilakukan DPS adalah menelaah, mengesahkan, kemudian berkomunikasi, mengkomunikasikan kajiannya, kemudian memberikan penjelasan kepada direksi dan manajemen. Jadi ngarahnya itu ke atas, bukan kepada level pelaksana ya. Jadi DPS itu dia memeriksa, nanti ketemu dapat hasilnya, disebutnya itu pendapat syariah. Nah, pendapat syariah ini disampaikan kepada pimpinan. Kenapa? Karena mereka yang mengeluarkan produk itu atau jasa itu. Ya, artinya apa? Bisa jadi ada bagian tertentu yang harus dirubah supaya sesuai dengan syariah. Seperti itu. Atau bahkan ini produk tidak boleh launching sama sekali.
Seperti itu ya. Kemudian pembinaan SDM, supaya SDM ini termasuk dari manajernya atas itu sampai ke bawah itu akidahnya kuat, kemudian pemahaman tentang syariahnya baik, dan akhlaknya juga bagus. Jadi bukan hanya cek sesuai syariah atau tidak, ternyata di dalamnya lebih banyak lagi. Bahkan adik saya masuk di dalam divisi syariah compliance itu, mereka itu ada baca Quran bersama, tadarus itu sama-sama online. Dalam satu Zoom, gantian baca Quran. Nanti ada diskusi-diskusi mereka. Ada semacam kayak apa ya, siraman rohani seperti itu. Itu di Fintech Syariah. Nanti saya lobby lagi, tadi malam habis baca maulid kami, saya bilang, saya mau bikin materi tentang syariah compliance. Kira-kira apa nih? Karena dia kan di bidang itu. Intinya katanya adalah, yang dicek itu adalah kesesuaian dengan regulasi, dengan aturan. Nah, seperti itu. Nah, terus muncul ide nih. Pengennya itu di pertemuan terakhir nanti, Senin depan ya, itu adik saya ini ngasih materi tentang fintech dan syariah compliance. Mudah-mudahan aja bisa. Ya, mudah-mudahan. Kalau enggak ya sudah gitu ya. Berdasarkan pengalamannya dia. Karena dia termasuk yang dipertahankan karena ada PHK itu dari fintech itu karena Covid kemarin. Ya, dia salah satu yang dipertahankan. Lanjut ya. Nah, fungsinya DPS sebagai perwakilan dari Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau ngomong ada DPS katanya bukan dari DSN, kok aneh. Ya, itu yang saya pertanyakan. Akhirnya ternyata pecah kongsi juga tuh kawan saya itu. Tidak sesuai syariah kata kawan yang satunya. Nah, seperti itu. Yang nggak akan sesuai syariah kalau nggak lewat DSN. Jadi sebagai perwakilan, pertama ya di sebuah organisasi, kemudian sebagai penasehat dan pemberi saran, kemudian sebagai mediator. Kalau terjadi misalnya ada tuntutan dan sebagainya ya, melakukan mediasi antara pelanggan dengan pihak perusahaan, seperti itu. Ya, yang dikerjakan apa? Memberikan supervisi dan pelaporan. Kemudian kaitannya memberikan nasihat itu kepada siapa? Kepada direksi dan manajemen. Karena kalau yang di bawah dinasihati, yang atas tetap aja, pokoknya tetap kita jalankan, katanya nggak bisa. Ya, jadi ke atas arahnya. Kemudian mediasi ini nanti bisa jadi kajian dan fatwa DSN. Karena tidak semua fatwa itu keluar karena sebab apa ya? Karena sebab keinginan dari pihak DSN. Enggak. Kadang-kadang fatwa itu keluar karena sebab permintaan. Ada yang bertanya, ini bagaimana nih kalau kami pengen produk seperti ini? Nah, yang sesuai syariahnya bagaimana? Baru mereka rapat, membahas itu, dikeluarkanlah fatwa. Ingat sekali lagi, bedanya antara fatwa dewan sama fatwa dewean. Saya lebih ikut yang fatwa dewan, ya, karena ada yang mengaku ulama ahli ekonomi syariah, itu dia bertentangan dengan fatwa dewan. Ada. Namanya, cari sendiri aja. Wewenang DPS bisa apa aja? Meneliti. Nah, ini barang bisa dilihatin, catatan, bukti, dokumen, dan lain-lain ya. Kemudian minta keterangan, harus bisa dia dapat keterangan. Siapa yang ditanya ini bagaimana nih pemahamannya? Kok bisa mengeluarkan produk keuangan seperti ini nih gimana? Ya. Kemudian ngasih koreksi supaya dia sesuai ya. Menggunakan fasilitas dan melaporkan kepada Dewan Syariah Nasional keadaan-keadaan yang didapati di perusahaan atau di organisasi tersebut. Lanjut aja ya. Nggak ada kan? Bagus. Maunya saya tuh cepet ya hari ini ya. Model pengawasannya ya. Pertama sebagai penasehat. Ya. Singkat aja, sebagai penasehat. Kalau penasehat dia sifatnya part-time. Ya. Datang ke kantor kalau pas diperlukan. Yang kedua, pengawas, ya.
Kalau sifatnya sudah pengawas, secara rutin, berarti tidak full time juga, ya, tapi rutin, ada terjadwal gitu ya. Sedangkan kalau part time tadi itu kalau diperlukan aja, misalnya dalam sebulan diperlukan cuma sekali, ya udah sekali. Tapi kalau pengawas, dia mengawasi itu ada jadwalnya. Nah, intinya seperti itu ya. Kemudian ada yang membentuk departemen syariah sendiri, divisi syariah compliance tersendiri ada. Nah, itu kerjanya full time. Seperti adik saya itu full time kerjanya. Walaupun online ya, tapi full time. Intinya seperti itu. Dan memang ditugaskan secara full untuk melaksanakan tugas-tugas syariah compliance. Peran DPS yang pasti yang paling utama adalah sebagai unsur yang paling utama menciptakan jaminan syariah compliance, jaminan kesesuaian syariah. Kalau tidak ada DPS, ya bisa dikatakan tidak sesuai. Ini seperti itu ya. Jadi sebagai jaminan, kalau ada mereka yang bahasanya gini, ada mereka aja tuh belum tentu sesuai syariah pada tahap awalnya ya, pada tahap awal. Kalau sudah ada mereka, mereka bisa menelaah, meneliti, kemudian yang tidak sesuai nanti akan di-cut. Gimana caranya dibuat supaya sesuai syariah. Apalagi kalau nggak ada sama sekali DPS-nya. Kalau analoginya itu seperti kita mengamankan barang. Dikunci aja bisa hilang, apalagi kada. Ya. Jadi tawakal itu habiskan dulu usaha, baru serahkan kepada Allah. Jangan datang ke sini, tok, taruh aja motor di situ, kunci kada dicabut. Bahkan bukan hanya tidak dicabut, dimatikan pun enggak, masih hidup mesinnya. Langsung ditinggal, terus katanya tawakal kepada Allah, itu bukan tawakal. Tawakal itu habis-habis dulu usaha kita. Sudah stop, dikunci, dimatikan dulu, dicabut kuncinya, simpan di dalam tas. Bawa tasnya, jangan ditinggal. Ya, ternyata hilang juga. Nah, itu memang takdir. Jadi tawakal itu kalau tanpa usaha, enggak ada namanya tawakal. Pasrah aja lah sudah. Mudah-mudahan nanti dapat IPK 4 katanya. Tapi kada masuk. Dari mana? Itu gambarannya ya. Nah, kemudian DPS itu juga perannya adalah salah satunya ketika orang lihat ada DPS-nya. Nah, itu kredibilitasnya naik. Ya, pamornya, reputasinya naik kalau ada DPS. Nah, kemudian menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan GCG. Apa itu? Good Corporate Governance. Good itu apa? Baik. Corporate, perusahaan. Singkatnya ya. Governance, pemerintahan. Pemerintahan bukannya government. Governance. Governance. Artinya tata kelola. Ya sama, mirip aja dengan pemerintahan. Bagaimana cara mengelolanya, cara memerintah dan sebagainya ya. Ruang lingkupnya, ya yang ditelaah, yang diteliti oleh DPS adalah pertama produk baru. Jadi ketika ada produk keuangan baru atau ada sesuatu yang baru lah intinya, ya, yang dikatakan sebagai syariah harus dicek oleh mereka, ya. Kemudian kegiatan organisasi, dua itu ya. Yang ditinjau bukan hanya produknya, produk baru ini dan kaitannya semua yang terkait, yaitu di antaranya adalah akad, ada fatwanya enggak, ya, misalnya menggunakan akad salam, kemudian ada ju'alah, ada mudorobah, ada wadiah, dan yang lain-lain.
Nah, mereka ini menerapkan model begini, dicek, ini ada fatwanya nggak yang seperti itu. Ya, ternyata tidak ada misalnya, tapi itu haram. Gimana caranya supaya menjadi halal? Bukan itu dihalalkan. Dirubah, diganti. Ini nggak boleh kalau seperti ini. Harus kalau mau ini sah menurut syariah, harus begini caranya. Nah, seperti itu. Nggak ada yang mendoakan jadinya, karena dia nggak ngucap alhamdulillah tadi. Ya. Karena hadisnya begitu ya. Jadi kalau ada yang bersin, dia mengucap alhamdulillah, nah itu yang paling dekat itu terutama. Yang harus menjawab, mendoakan kembali. Jawabannya apa? Ya rahmukallah kalau laki-laki. Kalau yang bersin perempuan. Tahu bedanya ya? Kalau laki-laki, nah, di atas. Kalau perempuan, bawah. Barisnya. Jangan kemana-mana mikirnya. Fathah sama kasroh. Ada yang salah di masyarakat kita itu ya. Terutama yang buat anak-anak itu. Perkenalan nama-nama huruf hijaiyah. Ya, yang salah. A, ba, ta, sa, ja. Salah. Ya. Makanya perkenalan huruf. Kalau huruf kan huruf alif, ba, ta, sa, jim, bukan ja. Banyak tuh aplikasi-aplikasi terutama di itu Play Store. Ya, yang seperti itu. Nah, kemudian meninjau sistem dan prosedurnya juga sama tuh ditelaah. Jadi prosesnya itu juga dilihat sesuai syariah atau tidak gitu ya. Terus nanti memberikan pendapat. Nah, produk ini bagian ininya ada yang tidak sesuai. Kalau pengen dia sesuai dengan syariah harus begini caranya. Nah, seperti itu. Ya, terus kalau kegiatan ya, menganalisis laporan, kemudian menetapkan sampel transaksi. Dalam proses bertransaksinya itu ada yang melanggar syariah atau tidak, diambil beberapa contoh, nggak diteliti semuanya ya. Nah, kemudian melakukan inspeksi, observasi. Observasi ada dua macam ya. Ada yang observasi partisipatori, ada yang non partisipatori. Metode penelitian nih. Ya. Kalau yang sifatnya partisipatif, itu kita ikut langsung. Meneliti itu sekaligus ngikut langsung dalam kegiatan. Ikut terlibat. Kalau non, kita cuma duduk aja lihat. Ya. Kemudian melihat SOP-nya gimana, standar operasional prosedurnya, terkait dari aspek syariahnya. Ya. Terus memberikan pendapat syariah dan melaporkan hasil kepada unsur pimpinan atau top manager ya. Ini yang dilihat dalam syariah compliance, akad yang digunakan, kemudian akuntabilitas laporan. Ini laporan akuntabel apa enggak? Termasuk yang tidak sesuai syariah itu kalau dia tidak akuntabel. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, apalagi memang sudah diamanatkan misalnya oleh peraturan, ada pihak ini yang harus dikasih detailnya. Ada bagian lain yang dikasih summary-nya aja, apa ringkasannya aja. Ada seperti itu ya. Kalau tidak dilaksanakan berarti nggak sesuai syariah juga. Ya. Bahkan Ustadz Kiai Tengku Zulkarnain almarhum itu mengatakan termasuk kata beliau pelanggaran dan dihukumi berdosa yaitu melanggar rambu lalu lintas. Lampu merah ditabrak, itu jelas nggak boleh ya kan? Lampu merah ditabrak. Yang ada masuk rumah sakit atau kalau nggak masuk kuburan. Kalau lampu merahnya ditabrak. Tapi kalau terobos
ya, artinya merah tetap aja jalan. Itu kata beliau termasuk berdosa. Ya, harusnya bukan apa? Bukan putar balik jelas-jelas ada tanda silangnya begitu. Tetap di situ. Ya. Siapa yang hobinya begitu? Tobat ya. Walaupun saya kadang-kadang melanggar juga. Enggak sesekali sih, sering. Karena lebih dekat itu belokannya ke situ gitu ya. Coba lihat itu di sana, di jalan Giobos berapa itu? Giobos 6. Depan kampus kami itu. Kan ada di situ ya. Sudah jelas-jelas itu pakai apa namanya spanduk besar 2 lagi. Yang dari arah Giobos 6 dilarang belok kanan. Kan belokannya tuh sedikit tuh. Ya, di situ. Kejauhan. Ya seperti itulah ya, kalau kita ya kan. Tapi jangan juga terus-terusan gitu. Khawatirnya itu kalau di situ ada penunggunya. Tiba-tiba begitu kita mutar di situ prit katanya ya. Maka kan ditanya oleh polisinya, kamu tahu nggak di situ dilarang apa namanya ada rambu dilarang putar balik di situ? Tahu katanya. Terus kenapa dilanggar? Saya nggak tahu kalau ada bapak katanya gitu. Artinya selama ini ya dilanggar terus ya kan. Kemudian lingkungan kerja dan corporate culture itu termasuk yang diperiksa sesuai syariah apa enggak. Jadi ternyata pekerjaan itu yang kerjaannya DPS bukan hanya ngecek bahwa ini halal haram aja, ternyata enggak. Dari sisi prosesnya itu, nih lingkungan sekitar ini yang di perusahaan ini nih sesuai syariah juga apa enggak? Mau tiba-tiba di situ akunya syariah, produk keuangannya syariah, tapi yang perempuan nggak pakai jilbab di situ. Yang laki-laki lutut aja kelihatan. Kayak apa? Ini yang lucu saya sering nih lihat orang tapi. Kalau saya tuh memang risih kalau pakai celana pendek. Ya, nggak biasa. Pakai celana jin juga enggak saya. Takut saya. Takut pakai celana jin. Nanti pada ngamuk. Celananya dipakai. Wallahu alam bisa jadi ya kan? Yang kesurupan-kesurupan tuh gara-gara celana jin dipakai. Ada saya lihat yang perempuannya bagus banget udah pakai gamis apa segala macam, cowoknya pakai celana pendek. Aduh kayak apa? Kebaliknya lagi tuh kalau nonton drama Korea tuh, anak-anak sekolahan. Yang laki-laki bagus-bagus pakai celana panjang, bajunya bagus-bagus, yang perempuan roknya pendek. Maksudnya apa? Jadi lingkungan kerjanya juga termasuk yang dinilai kesesuaian syariahnya. Terus bisnis dan usaha yang dibiayai. Ya. Terus ada DPS-nya atau tidak? Itu unsurnya juga, ya. Nah, sumber dana dari mana juga dicek sesuai dengan syariah atau tidak. Dana zakat yang dikelola, cara mengelolanya ini sesuai dengan syariah atau tidak, itu masuk bagiannya ya. Unsur-unsur dalam syariah compliance. Ada? Sip. Balik lagi. Nah, lupa kan? Nanti aja lah kalau sudah ingat. Ya, lupa ingat. Ada. Ada. Ada ya. Yang mengawasi DPS itu sendiri. Oke. Jadi, misalkan ya studi kasusnya, ada sebuah lembaga ngakunya memang syariah dan ditinjau secara syariah sudah sesuai, gitu ya. Tiba-tiba mereka ini melakukan pelanggaran misalnya ngubah atau apa segala macam. Nah, tadi masuk ke sini tadi.
Salah satu unsur syariah compliance itu adalah ada DPS. Artinya, kalau terjadi perubahan, harusnya DPS tahu. DPS-nya tahu nih, oh ini nggak bisa nih. Maka sudah bujur kemarin, kenapa tiba bengkok lagi? Lurusin lagi. Kan gitu. Karena salah satunya di situ ada DPS. Kalau dia ngaku sebagai syariah, harusnya ada DPS-nya di situ. Kalau dia tidak ada DPS, itu yang bisa terjadi. Bahkan yang seperti saya bilang tadi, kawan saya bilang, saya sudah belajar, saya sudah pernah ikut pesantren, walaupun hanya 2 semester kalau nggak salah itu ya. Karena ada syarat-syarat yang saya nggak bisa penuhi lagi, akhirnya nggak ikut lagi. Adalah adanya DPS. DPS itu dari DSN yang nunjuk. DSN MUI. Ya. Dan mereka nanti yang melakukan sertifikasi terhadap orang yang pengen jadi DPS gitu ya. Jadi tidak selalu DPS itu anggota MUI itu enggak. Tapi biasanya anggota MUI itu sebagiannya ada masuk DPS kalau dia lulus dalam sertifikasi. Ada yang seperti itu. Kalau orang DSN-nya pasti. Karena mereka harus kompeten duluan. Gitu ya. Nah, kalau terjadi pelanggaran seperti itu ada sanksi. Sanksinya itu berjenjang. Ada yang sanksi teguran. Kalau dia dirubah sudah cukup. Jadi kembalikan lagi gitu ya. Kalau tidak ada tertulis. Sampai dengan nanti sanksinya ya dilaporkan ke DSN itu. Nanti DSN itu yang mengeluarkan keputusan, misalnya gini, salah satu contoh ya, Bukalapak itu termasuk yang sahamnya termasuk saham syariah, efeknya. Ya, itu termasuk seperti itu. Nah, itu yang menentukan siapa? DSN. Seperti itu ya. Jadi nanti mereka juga yang mengumumkan bahwa yang ini sudah tidak sesuai dengan syariah, mereka juga yang mengumumkan. Sanksinya seperti itu. Kalau dibawa ke pengadilan bisa apa enggak? Tergantung. Lapor apa enggak? Misalnya ada yang lapor ya. Katanya sesuai ya, tapi enggak sesuai nih, dilaporkan. Seperti itu bisa. Terus yang kedua apa tadi? Lupa juga saya. Ya, yang mengawasi. DPS-nya yang ngawasi siapa? Mereka punya kewajiban melapor kepada DSN. Tadi yang di awal-awal tadi itu ada mereka wajib melapor kepada DSN, wewenangnya melaporkan kepada DSN keadaannya. Kenapa? Karena nanti yang menetapkan itu DSN bahwa lembaga ini tidak sesuai lagi dengan syariat itu mereka bukan DPS-nya. Ya, DPS-nya hanya melaporkan aja. Nah, seperti itu ya. Ya pengawas yang paling utama ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang-kadang bisa juga terjadi seperti itu. Ini orang-orang tertentu ya yang nafsunya tinggi, nafsu keduniawiannya. Ya, kata yang punya lembaga, sudahlah, laporkan halal aja, misalnya gitu ya. Ada yang mau kayak gitu, mungkin boleh jadi wallahu alam. Nah, kalau seperti itu ketahuan, itu sertifikatnya dicabut yang pasti dan dia langsung diberhentikan dari DPS. Seperti itu. Ada lagi? Yang paling ngeri itu yang pengawasnya, yang paling utama itu ya pengawasnya kita semua. Itu nggak ada capek-capeknya. Ya kan? Yang stafnya aja dulu, yang kanan kiri itu. Nggak ada capek-capeknya. Dari kita lahir sampai mati nanti. Nggak ada gajinya pula. Karena malaikat itu apa yang diperintahkan ditaatinya semua. Malaikat suruh sujud dari pertama diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sujud aja dia, nggak pernah bantah. Yang suka bantah itu kita. Ya, dasar pengawasan syariah, nih ya, ada undang-undang. Ini yang adik saya bilang, ya sesuai dengan regulasi. Kalau sesuai regulasi, oke. Makanya susah ya. Tadi sekali lagi, antara ulama dewan sama ulama dewean itu. Kalau orang itu menilai berdasarkan dirinya sendiri, pengalaman pengetahuan dirinya sendiri, itu nggak bisa dijadikan dasar. Nah, itu justru itu. Nanti ke pengadilan bawa, kalah dia tetap. Kenapa? Regulasinya bukan seperti itu. Begini yang benar. Nah, itu susahnya ya. Maka caranya gimana? Kalau beliau itu mau berjuangnya gabung di DSN MUI kayak gitu. Jadi sampaikan di situ. Karena orang DSN MUI bukan cuma satu. Orangnya itu bercampur semuanya dari berbagai macam bidang ilmu. Ya.
ketika membahas tentang bisnis digital akan diundang orang yang berhubungan dengan IT. Ya, orang ekonominya sendiri ya sudah ada ekonomi syariahnya. Kemudian orang ahli hukum, orang syariah diundang juga berkaitan dengan hukumnya nih. Nanti orang-orang yang terkait dengan topik-topik apa yang sedang dibicarakan itu diundang juga. Jadi bukan satu orang, ya. Maka agak lucu juga kalau kita tuh ngotot dengan pendapat satu orang. Jadi yang diikuti dasarnya adalah pertama undang-undang kalau misalnya jaminan produk halal gitu ya. Ya, undang-undang itu yang harus diikuti, ada peraturan pemerintah, terus turun ke bawahnya ada peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran, biasanya menteri keuangan sih kalau berkaitan dengan ekonomi itu ya. Kemudian peraturan dan surat edaran Bank Indonesia, ini berkaitan 2 minggu yang lalu kayaknya sudah kita bahas, saya masukkan berkaitan dengan transaksi elektronik dan sebagainya gitu ya. Terus peraturan dan surat edaran dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian fatwa DSN MUI. DSN ini yang secara fokus membahas tentang ekonomi dan keuangan. Kalau kemarin fatwa keharaman menggunakan produk-produk Israel itu MUI-nya, ya, yang lebih umum di luarnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang jadi dasarnya adalah ketika memeriksa apakah sesuai dengan syariah atau tidak itu adalah regulasi yang berlaku, bukan pendapat 1-2 orang, seperti itu. Targetnya, target ini bukan capaian ya, tapi yang disasar, yang jadi sasaran syariah compliance itu apa? Entitas ekonomi dan bisnis yang mengaku syariah. Atau dia dilaporkan tidak sesuai syariah, dia ngaku syariah tapi nggak sesuai dilaporkan. Kalau ngaku-ngaku harus cek kebenarannya. Nah gitu ya. Ada yang sudah ngaku nih, sudah jalan, tapi ada laporan bahwa ini tidak sesuai. Nah itu juga nanti akan jadi target. Apakah dia sesuai atau tidak. Nah, saya nanti hanya melempar masalah aja, kalian yang selesaikan. Entah menyelesaikannya gimana, kapan waktunya terserah juga. Nanti, apa yang saya lempar. Oke, ini salah satu metode Syariah Compliance Review ya, peninjauan Syariah Compliance. Ini dikeluarkan oleh Islamic Finance News ya. Jadi ada sisi yang semuanya itu saling terkait yang perlu dicek ya. Kalau tadi kan unsur Syariah Compliance ada 7, itu dari DPS ya. DPS Indonesia. Nah, kalau ini dari luar ada 3 itu yang dicek, terutama berkaitan dengan ekonomi digital atau bisnis digital, ada teknologi, ada human resource, sama operation and process. Jadi yang dicek itu bukan hanya dari sisi orangnya aja yang terlibat, misalnya itu enggak. Teknologi itu termasuk yang dicek juga. Karena apa? Karena seperti saya katakan tadi, saya berkesimpulan bahwa ada khiyar majelis dalam jual beli di marketplace, itu harus dilihat secara teknologi itu bagaimana sih sehingga bisa dinyatakan orang itu dalam satu majelis. Ya. Contoh yang dalam satu majelis juga ketika kalian itu bertransaksi melalui WA. Itu majelisnya WA. Chat itu. Bukan WA-nya ya, tapi chatnya itu. Conversation-nya itu nah. Itu yang jadi majelisnya. Karena apa? Karena bisa aja pada saat saya kirim, orang yang bersangkutan itu nanti dia belum baca. Ya, seperti itu. Tapi majelisnya sudah ada terbentuk di situ secara virtual. Nggak kelihatan. Nah, orang IT yang ngerti itu, diundang orang IT. Oh iya, ternyata itu majelisnya secara maknawi ya. Kalau secara zohir, nggak bisa kita lihat. Ya, chat itu bisa kita baca seperti itu. Tapi kalau kita tunjukkan secara nyata nggak bisa. Sama seperti kita, katakan, kita punya akal. Ketika disuruh orang nunjuk di mana akal, nggak bisa kita tunjuk.
Tapi ada. Kalian punya akal nggak? Jangan jawab enggak. Cuma nggak bisa ditunjuk di mana. Apakah dia di dengkul, apakah dia di jidat, nggak tahu. Nah, ada beberapa contoh hasil ya seperti ini. Dia mengklasifikasikan hasil temuan ya yang menyebabkan setelah dilakukan review terhadap syariah compliance-nya itu tidak terpenuhi. Salah satunya, salah enamnya, kurang koordinasi antara manajemen dengan DPS, nggak sinkron, tidak ditanyakan, atau DPS-nya yang tidak aktif mengecek apakah ini sesuai atau tidak, sehingga jadi temuan gitu ya. Terus kurang patuh terhadap syariah dalam hal akad, kontrak, dan produk. Jadi isinya nggak lengkap gitu, tidak dicantumkan secara total, secara keseluruhan. Nah, itu termasuk nanti yang menjadikan dia cacat. Misalnya ketika pinjam meminjam itu harus dicantumkan. Kalau misalnya nanti terlambat membayar, misalnya itu apa? Kalau nggak dicantumkan, ya ini yang jadi rusak. Kemudian kurang standarisasi persyaratan dan ketentuan dalam kontrak. Tadi ya, kalau terjadi force majeure misalnya ada bencana dan sebagainya, itu penanganannya gimana caranya? Kalau misalnya terjadi orangnya meninggal dunia dan sebagainya, terus apa nih jadinya? Apakah tetap ditagih ke ahli waris atau gimana? Itu semua harus ada, dicantumkan seperti itu. Ya, kata Islamic Finance News itu salah satu bagian dari yang ditemukan sehingga menyebabkan dia tidak sesuai dengan syariah. Terus kurangnya keterampilan dan kemampuan, ini bagi pelaksananya ya, nggak ngerti dia urusan syariah ternyata. Makanya tadi salah satu tugas dari DPS adalah pembinaan SDM, yaitu dari sisi akidahnya, syariah dan akhlak, yaitu adalah iman, Islam, dan ihsan. Akhlak itu kan ihsan. Kemudian terjadi pencampuran, pencatatan antara bisnis syariah dengan yang konvensional. Ini juga bikin rusak. Akhirnya dapat temuan seperti itu bahwa tidak sesuai syariah jadinya ya. Lalu terminologi yang menyesatkan. Ini pengertian. Misalnya ya, saya tanya, apa bedanya atau apa yang kalian ketahui tentang reseller dan dropshipper? Ada yang tahu nggak? Reseller itu apa? Dropshipper apa? Itu dropship. Kalau reseller, kita harus punya barang. Artinya kita harus stok barang. Kemudian baru kita jual. Apa bedanya dengan jualan biasa? Kan kita beli barang. Itu kayak acil-acil tuh. Nah. Ya jangan berantem sesama kalian. Dijawab. Bingung kan? Nah, karena terminologinya itu nggak jelas masih. Apa bedanya? Dropship, katanya dropship itu hanya yang jualkan, barangnya yang ngirim dari sana, pokoknya semuanya ke sana. Pertanyaannya harus jelas itu, ya. Harus jelas, dropship itu kalau kita hanya menjelaskan seperti itu, dropship itu kita cuma nawarkan barang. Habis itu kalau dia beli, ini ada bagian yang saya stop dulu, saya sembunyikan dulu ya. Kalau dia beli, nanti barangnya akan dikirim oleh pihak sana yang ngirim. Alamat pengirimannya pasti yang dituju, pasti ke yang beli. Cuman pengirimnya siapa nih? Kita sebagai dropshippernya atau sana? Nah, kan ngejelas kan? Maka kalau kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan lain itu tuh baru bisa kita lihat nanti sesuai syariah apa enggak. Ya. Tadi ketika jualan, bayarnya kemana?
Pada bingung kan? Yakin nggak ke sana bayarnya? Apakah kita bayarnya? Tapi yang ngirim sana. Tuh kan, pada bingung kan? Maka perlu dicari itu definisi yang sebenarnya. Dan itu harus disepakati dulu, kalau enggak susah. Karena ini dan ini memang betul, ya. Ini yang bikin susah terminologi itu. Reseller katanya. Kalau reseller itu kita sediakan barang dulu, terus kita jual, apa bedanya dengan pedagang biasa? Kan mereka ngambil barang juga, terus jual juga. Artinya, kalau sama saja ini kalau ya, kalau sama saja istilah reseller itu coret aja, nggak usah ada reseller. Karena itu orang jualan biasa. Itu kata siapa? Ya. Hmm. Hmm. Ya, itu yang kita temui, akhirnya kita bikin kesimpulan, kan begitu. Ya. Nah, yang saya tanya itu terminologi, definisi yang sebenarnya nih yang disepakati apa? Kan nggak tahu kan? Iya kan? Belum tahu kan? Apalagi kalau ditinjau secara syariah misalnya, itu uang tadi buat bayar itu tadi uang apa? Misalnya gitu ya. Tinjau secara syariah, boleh tuh jadi judul. Saya mancing. Sudah, kamu bisa menjelaskan begitu. Benar nggak sesuai syariah? Menurut terminologinya benar nggak reseller tuh begitu? Karena banyak reseller juga, misalnya gini, saya punya website, saya ini kan langganan, bayarnya tahunan. Alamat domain saya tuh banghaji.com itu bayar per tahun. Itu bayar per tahun ya. Nah, pihak yang tempat saya mendaftar ini, dia ngasih link buat saya. Mereka menyebutnya reseller bagi saya. Saya ini sebagai reseller. Asal saya promosikan link tersebut, kalau ada orang beli lewat link saya itu, saya dapat komisi nanti 5%. Ya, sebutannya affiliate. Pernah kita bahas juga itu di passive income, ya. Tapi mereka menyebutnya reseller. Nah, ini yang saya katakan terminologi menyesatkan. Karena kan jadi bias itu akhirnya ya. Sama dengan tadi saya bilang, apa bedanya kalau reseller itu nyetok barang dulu dengan orang jualan biasa? Nah, seperti itu ya. Nanti itu harus dicek betul-betul seperti apa. Nah, yang paling gampang kalau nanti diangkat sebagai judul, ambil terminologi yang sifatnya sudah umum. Nah, itu yang jadikan patokan. Kalau kita keluarkan pendapat masing-masing, nggak akan pernah ketemu itu. Ya. Oke, jadi seperti itu. Terminologi-terminologi seperti ini dicari yang disepakati terutama dalam dunia syariah. Misalnya AAOIP itu mendefinisikan nggak tentang reseller. Nah, kalau ada, gunakan istilah tersebut yang punyanya mereka itu. Ya. Kalau kita ngambil dari Google aja, susah. Atau kita melihat kenyataan yang terjadi, kita nganggap itu sebagai dropshipper atau reseller misalnya ya.
sedangkan istilah itu dikeluarkan oleh pelaku. Nah, pelaku kan suka-suka dia menyebutnya apa. Gitu ya. Ya, itu kaitan dengan terminologi. Ini beberapa aja yang saya masukkan, jadi nggak semuanya yang berkaitan. Karena misalnya ya, online shop. Ya, online shop itu yang dibahas hanya dari sisi online shopnya saja. Tapi akadnya, akad jual belinya tetap merujuk ke fatwa yang lain. Nah, seperti itu. Coba kita buka ya. Jual beli mata uang ya. Ini tahun 2022. Tapi masih relevan dengan sekarang, terutama kalau dia sudah menggunakan sistem online ya. Saya ke bagian keputusannya. Ada syarat seperti ini ya dalam fatwa DSN. Transaksi jual beli mata uangnya prinsipnya boleh, prinsipnya, tapi ada syaratnya ya dengan ketentuan tidak boleh spekulasi. Ini yang forex trading dan sebagainya masuk di sini nih. Ya. Melakukan transaksinya itu karena ada kebutuhan. Misalnya karena pengen belanja dengan mata uang tersebut, ya mau nggak mau harus ditukar. Nah, seperti itu, ya. Harus sama sesuai dan sifatnya tunai, langsung. Ya, hadisnya sudah tahu, yang harus yadan biadin, ya. Apalagi hadis riwayat Ubadah tuh. Emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, gandum dengan gandum. Ya, harus yadan biadin. Terus syaratnya yadan biadin itu tunai, langsung. Ada syaratnya lagi? Masa lupa. Ini hadis yang iya harus sama apa? Maslan bimislin. Apalagi? Lupa ya. Enggak apa-apa. Enggak ada masuk di UAS itu. Ya. Kemudian kalau berlainan jenis harus nilai tukarnya nilai tukar pada saat berlaku, pada saat itu yang berlaku. Nah, ini DSN MUI nggak bakal tahu kalau dia nggak ngundang orang ahli palas, ahli valuta asing. Maka didapatlah 4 jenis transaksi. Yang pertama adalah spot. Spot ini diperbolehkan. Ingat ya, boleh. Bukan wajib. Hukum syariat, hukum syar'i ada 5. Pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Hukum akal, hukum akli ada 3. Yang pertama, hukum akal itu adalah wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, jaiz. Tuh diingat-ingat kembali tuh, pelajaran sifat 20. Sifat Allah wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Jadi nggak ada, ini apa hukumnya? Bid'ah. Bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Ya. Yang pertama spot. Kalau spot di sini pembelian palasnya, penyerahannya pada saat itu juga langsung, ya. Nah, tapi dikasih tenggang waktu, boleh paling lambat 2 hari.
Nah, sementara yang lain seperti forward, nah nilainya sudah ditetapkan, tapi nanti kejadiannya 2 hari mendatang. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena 2 hari mendatang itu bisa berubah sudah. Berarti ada unsur apa di situ? Ada unsur untung-untungannya, gamblingnya ada di situ. Ya siapa tahu nanti 2 hari ke depan jadi tinggi nilainya. Kan begitu jadinya. Maka nggak boleh, dihukumi haram. Terus ada swap. Swap ini gabungan antara spot dengan forward. Sama dengan option, ya. Nah, yang seperti ini konvensional. Nanti dilihat dari sisi digital, dari sisi IT itu ketika dilaksanakan yang mana? Ya, yang masuk kategori ini mana saja? Kalau dia masuk kategorinya yang bagian pertama, yang spot, maka masih diperbolehkan. Nah, pada saat diteliti seperti itu, ternyata masuk kategori spot, berarti sesuai dengan syariah. Seperti itulah ya. Tapi yang pasti ada patokannya, yaitu regulasi tadi. Regulasinya apa? Salah satu diantaranya adalah DSN. Nih, jual beli emas tidak tunai. Di negara kita diperbolehkan, di Malaysia nggak boleh. Haram hukumnya. Karena emas harus ya dan biadin. Harus tunai. Berdasarkan hadis itu tadi. Nih, hadisnya juga ada. Jual beli emas dan dengan perak adalah riba, kecuali dilakukan secara tunai. Nah, tiba-tiba ada jual beli emas tidak tunai. Kita lihat fatwa DSN bagaimana. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa ataupun murabaha, hukumnya mubah, jaiz. Selama ada syaratnya tetap. Selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Di negara kita, emas itu bukan mata uang. Makanya DSN MUI memutuskan boleh aja tidak tunai. Kalau waktu hadis itu keluar, emas itu jadi mata uang, alat tukar. Nah, itu dasarnya. Ya. Maka ada tuh yang beli emas sekian dulu, sekian dulu, sekian dulu, nanti jadinya berapa gitu ya. Ini layanan berbasis teknologi informasi, ini untuk fintech ya. Syaratnya semuanya ada, harus ikut begini katanya. Kalau tidak sesuai, berarti tidak boleh. Semua kalimatnya tuh boleh dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini, begitu semuanya. Ya. Nah, kalian nanti tinggal kalau mau diangkat jadi judul tinggal sesuaikan aja mana. Marketplace. Ya, marketplace ini termasuk yang panjang fatwanya.
Marketplace dibagi dua kalau di fatwa. Ada marketplace murni, ada yang konsinyasi. Ada yang tidak murni. Ya. Kalau yang murni itu pedagang memang jualan di situ asli, sudah selesai gitu. Ada yang konsinyasi itu gimana? Yang dagangannya itu dikelola oleh penyedia marketplace. Contohnya banyak tuh. Ada Shopee Mall. Kalau di Bukalapak, Buka Mall. Kalau Tokopedia apa namanya? Punya toko sendiri gak dia? Ada. Masa toko mall? Yang mereka itu punya sendiri, gitu ya. Iya sebenarnya kalau kita coba lepas, itu kan toko juga. Cuman toko itu akhirnya bergabung langsung di marketnya itu, di marketplace-nya. Ya. Kalau di Shopee, bahkan di Shopee itu sampai ke pengirimannya. Dia punya sendiri. Bukalapak sama ada Buka Express. Yang Tokopedia saya nggak tahu, ada nggak punya dia? Hah? Pengirimannya punya dia. Shopee Express ada punya dia. Yang Tokopedia. Kalau TikTok Shop ada-ada aja. Ya, nanti sesuaikan di sini coba lihat. Ada akad wakalah bil ujroh. Ya, ada ju'alah, ada ijarah di situ. Lihat bagian mana yang sesuai. Ya, semuanya isinya kurang lebih begini. Transaksi menggunakan fasilitas marketplace boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Artinya, sesuai dengan syariah kalau sesuai dengan ini. Nah, intinya seperti itu ya. Dropship. Ya, kalau di sini sebutkan, kalau dropship ya, perdagangan secara online yang pedagangnya belum memiliki barang yang ditawarkan. Pihak yang melakukan penawaran disebut dengan dropshipper. Jadi dia hanya menawarkan. Berbeda antara dropshipper dengan penjual. Di sini penjual lain lagi. Nih, majelis akad. Dah, tahu ya? Makanya saya dapat kesimpulan, tapi bukan dari fatwa ini, waktu kemarin itu. Bahwa ada khiyar majelis itu. Karena secara maknawi, dia itu dalam satu majelis. Ya, seperti ini, secara fisik, itu hakiki. Ya. Kalau secara hukum, dihukumi secara maknawi adalah bisa lewat SMS, lewat WA, email, itu masih dalam satu majelis selama masih dalam satu conversation, satu percakapan. Kayak gitu ya. Nah, tetap ada yang namanya escrow account. Rekber kalau bahasa kita.
rekening bersama. Boleh dilaksanakan. Lihat, dropshippernya memasarkan. Perhatikan di situ ya. Transaksi akad jual belinya antara dropshipper dan pembeli, bukan ke sana. Bukan kepada yang punya barang. Nah, terminologi ini yang kita pakai. Karena ini ada dalam fatwa. Kayak gitu. Jadi jangan pakai yang tadi terminologinya. Yang kita lihat sendiri kenyataannya seperti itu, enggak. Nanti tidak sesuai dengan syariah. Nih yang sesuai dengan syariah. Apa yang dijelaskan di dalam fatwa DSN. Ya. Maka dropshipper membeli barang tersebut kepada supplier dengan membayar dan menyerahkan harganya. Tetap beli, bukan orang sana suruh kirim. Di fatwa. Nah, bisa tuh dicek nanti. Sesuaikan aja intinya antara yang terjadi itu dengan fatwa. Judulnya mesti syariah compliance. Hasilnya nanti sesuai atau tidak sesuai gitu. Fatwa ini aja lah satu diambil, dipakai ya. Tapi dalamnya itu ada lagi fatwa yang lain yang kayak tadi ada wakalah bil ujrah dan seterusnya. Supplier mengirimkan produknya tadi kepada pembeli atas nama dropshipper. Jadi prosesnya yang terjadi di situ, si dropshippernya beli. Ya, yang ngirim memang suppliernya, tapi dia beli. Nah itu, kalau kita pahami dari situ kan. Selama ini yang kita tahu, yang kita pahami itu, kalau dia dropshipper, orang belinya ke kita, tapi nanti yang ngirim sana. Yang terjadi itu seharusnya, menurut fatwa, supaya dia sesuai dengan syariah, dropshippernya beli. Nah, nanti dibahas di dalamnya, cara belinya seperti apa. Ini bagian yang saya lemparkan, supaya dibaca. Oke ya? Ini dibaca sampai habis. Kalau saya bacanya boleh, tapi ngikut syarat ini. Nah, boleh aja. Sesuai syariah berarti asal ngikut syarat ini. Nah, yang lainnya nggak usah dibuka. Online shop sama, nanti dilihat sendiri. Itu bagian yang saya lemparkan. Silahkan nanti, mau diterjemahkan ke dalam TA, ke dalam tugas kuliah, terserah. Gitu ya. Nah, bagaimana syariah compliance-nya terkait dengan hal-hal ini? Dengan pay letter, flash sale itu bisa diteliti. Sesuai syariah apa enggak? Gratis ongkir, sudah pernah saya bahas. Ya, dropship dan resellernya tadi. Terus komplain produk itu bagaimana? Yang saya sebutkan kemarin, kalau nerima barang harus ada video unboxing. Tapi packingnya nggak divideokan. Kita disuruh percaya aja sama yang ngirim, ya kan? Ada video, tapi saya nggak tampilin di sini tuh. Saya ketemu video, packingnya itu diganti dengan batu dalamnya. Ada. Jadi sepertinya itu kejadian itu kasusnya adalah kasus oknum petugasnya ya. Jadi barang itu dari bagian persediaan memang barang asli. Setelah di packing ternyata diganti oleh yang packing. Ya ada tuh banyak kejadian. Beli iPhone, dalamnya skincare. Ada seperti itu ya. Silahkan diteliti. Nggak tahu kan? Sudah pernah tahu? Tokopedia itu mengeluarkan layanan syariah. Namanya Tokopedia Salam. Shopee Barokah ada. Ada. Makanya dicek nanti sesuai syariah apa enggak. Itu. Bagaimana sih mereka itu mengatakan dia itu mengatakan ini syariah
Shopee Barokah tuh dari sisi apanya sih? Ya dilihat, nggak bisa ngomong aja kita, harus dilihat. Karena saya sudah nyoba, ya, Tokopedia Salam misalnya, itu ada kalau linknya ya, tokopedia.com/s/ ya, ada S-nya di situ. Ketika kita browsing barang, ketika klik yang lain, dia larinya keluar lagi, nggak di situ tetap. Yang saya perhatikan itu hanya pada saat kita masuk ke Tokopedia Salam itu, ditampilkan produk-produk Islami. Makanan, minuman, pakaian, yang dijual situ yang Islami-Islami. Ketika kita klik produknya, ya, pada saat kita beli, masukkan ke keranjang, larinya itu ke konvensionalnya juga. Nah, perlu diteliti sebenarnya yang syariah itu mananya. Apakah tadi hanya namanya, atau hanya halaman depannya saja, atau hanya gimmick aja, supaya menarik minat muslim. Perhatikan juga aplikasi Bukalapak, aplikasi Tokopedia, ada Al-Quran, ada tasbih, ada zakat kalkulator, ada jadwal sholat. Tujuannya buat apa naruh di situ? Intinya mereka ingin membuat ceritanya super apps. Super apps itu kan semua ada di situ. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke ya. Sudah. Tadi ya, tulis tangan beneran ya. Namanya ada. Tapi saya kan nggak menghafali nama-nama satu orang. Yang saya tahu cuman Komti. Namanya yang lain saya emang nggak hafal ya. Ada sih yang saya tahu, namanya tahu, tapi orangnya nggak tahu yang mana. Ada yang namanya Alisan, Ridwan, terus Aldi, siapa lagi tuh? Nggak tahu. Tapi orangnya yang mana saya nggak hafal. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai dengan hari ini terakhir ya. Mudah-mudahan itu semuanya memberikan manfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Mungkin ada hal-hal yang menyinggung atau apa ya. Semata-mata tujuannya adalah untuk kebaikan ya. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain, bukan pada pertemuan selanjutnya ya. Pada kesempatan yang lain, nggak tahu apakah di semester 6 nanti atau semester 7 saya dikasih, nggak tahu ketemu kalian lagi misalnya atau nggak tahu, wallahu alam ya. Saya tutup dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.